Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube, Mbak ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kita kali ini. Pripun, Mbak? Yo, piye? Aku kan kemarin kan ikut majikan 10 tahun ya. Hmm. Karena udah meninggal. Mm-mm. Dua-duanya meninggal. Jadi aku balik majikan baru. Mm-mm. 10 tahun di rumah nenek kan nggak ada kamera atau santai tuh. Sekarang di majikan baru kamera itu ya Mbak. Caranya ini ya Mbak. Kameranya telu. Caranya, Mbak, pawon. Omah 400, omah pawon siji, ruang tamu siji, kamar kakak siji. Mbak, aku kasih semangat loh Mbak. Kayaknya ini Kacanya edan. aku kan serumah sama kakek saja. Mm-mm. Saudara dapet pun baik sih, lah majikan alhamdulillah kayak baik. Mm-mm. Cara menghadapi kamera tiga ini kalau kerja aku ini kalau kaget itu loh Mbak. Santai aja. Untuk setengah meter itu loh Mbak, kamera ruang tamu kamera. Heeh. Masih semangat aku Mbak, caranya menghadapi biar santai gitu. Berarti ya sampean harus jadi YouTuber juga no, selalu on time di kamera biar sampean nggak grogi. Kayak gitu. Kalau sampean ditonton sama majikan biar sampean relax kayak gitu. Jadi nggak ada masalah Mbak. Kamera itu tidak akan jadi persoalan yang sangat besar. Mayoritas sampean nggak sadar ya, sampean di MTR, sampean di jalan raya itu semuanya terekam kamera. Karena gunanya untuk apa sih? Kalau terjadi adanya kecelakaan kerja atau tindak kekerasan, itu bisa ditelusuri dengan bukti yang akurat, yang benar, tidak mengada-ngada atau fitnah. Kayak gitu loh Mbak ya. Jadi selama sampean tidak memukul si kakek, sampean tidak memperkosa si kakek, ya udah tenang saja. Nggak akan ada masalah. Orang saya kerja aja juga ada kamera kok Mbak. Kayak gitu loh. Heeh. Iya Mbak, niatnya kan saya kita kan kerja baik, tapi kayaknya kok rikuh gitu loh Mbak. Nggak usah rikuh. Makanya sampean itu jangan terlalu baper, jangan terlalu main perasaan, kayak gitu loh. Kamera itu santai tenang aja. Hampir mayoritas majikan dimanapun, terutama di Hong Kong ya, 90% itu semua pasti pakai kamera, kayak gitu loh. Kalaupun yang tidak itu hanya 10%, kayak gitu. Jadi kalau seandainya terjadi kasarannya lah kayak pemukulan, mencuri atau apa kayak gitu, ada bukti-bukti jelas. Atau rumah majikan kebakaran, kok terjadi kebakaran itu kejadiannya seperti apa kayak gitu kan. Jadi ada data yang akurat kayak gitu loh, data yang jelas. Sampean nggak usah bingung. Iya Mbak. Jadi sampean harus super pede aja. Kamera di mana-mana biasa gitu ya Mbak. Biasa. Bukan sampean, bukan mengalami, bukan sampean sendiri aja. Hampir semua teman-teman di Hongkong itu semuanya itu hampir ada kameranya. Apalagi sampean ini kan orang baru, bukan keluarganya, ya enggak. Jadi kita harus yo diunggah nih, yo duduk nih, kayak gitu. Tenang aja, santai. Jadi sampean itu harus lebih berbaur ke banyak orang, kayak gitu ya. Sharing. Jadi sama aja, kita di mana-mana itu semua sama, nggak ada masalah. Kalau hanya masalah kamera itu masalah yang sangat kecil, persoalannya sangat kecil kayak gitu loh, nggak jadi soal. Jadi di Hongkong ini kadang 90% itu orang ada kamera ya Mbak. Iya, sampai datang ke agensi manapun itu loh, di dalam kantor itu loh juga ada kamera kayak gitu loh, ya enggak. Sampean belanja ke toko manapun secara tidak langsung itu loh juga ada kameranya. Karena apa sih? Mungkin di dalam toko ya, apakah mungkin ada yang mencuri ataukah di situ nanti ada copet, ataukah ada nanti yang beli tidak bayar terus bikin ribut kayak gitu kan. Ujung-ujungnya kan terakhir persoalan di CCTV untuk melihat data rekod yang benar kayak gitu loh. Di mana-mana kamera santai aja sih Mbak, kerja gitu ya Mbak. Iya no Mbak, nggak usah terlalu sepaneng kalau pekerjaan udah selesai. Majikan ini apa udah lama-lama nggak pernah ada kamera. Jadi Mm-mm. kerja di Hongkong itu ya Mbak, bukan jaminan kita itu apa bagus dalam segala hal kan. Setiap majikan belum beraturan ya Mbak ya. Iya no. Jadi nggak menjamin kamu lama di Hongkong itu sukses ke depan, nggak jamin Mbak. Ya, nggak menjamin itu ada.
ada juga yang menggaransi, menjamin. Yang penting kita itu pintar-pintar menyikapi situasi dan kondisi kayak gitu Mbak. Selama sampean ini intinya yo, sampean kalau pekerjaan udah selesai, sampean nggak harus rajin 24 jam. Kalau sekira nggak perlu rajin-rajin banget, penting pekerjaan sampean selesai, sampean duduk sama si kakek, ngobrol, terus habis itu sampean nonton TV bareng sama si kakek, sambil tanya aktivitasnya, kayak gitu kan, itu nggak ada masalah Mbak. Jadi sampean nggak perlu rikuh terus kerja, intinya ya rumah kecil. Apalagi cuma jaga kakek kayak gitu kan. Jadi intinya kita pagi bangun pagi, terus bersih-bersih rumah, bikin sarapan buat kakek, sampai juga ikut sarapan kayak gitu ya. Terus habis itu sampean bercanda sama kakek. Ya anggaplah itu rumah, bagian rumah sampean kayak gitu ya. Jadi anggaplah kakek itu keluarga sampean. Jadi sampean di situ bukan hanya harus kerja dari pagi sampai malam hanya bersih-bersih rumah terus tidak menghiraukan kakek gara-gara sampean ada kamera. Super rajin kayak gitu ya. Justru majikan kadang nggak begitu suka. Jadi sampean harus separuh waktu itu ada waktu buat kakek. Contohnya sampean kalau kakeknya nonton TV, sampean duduk sambil nonton TV sama kakek, sambil tanya-tanya, sambil cerita kayak gitu. Jadi jangan dibiarkan kakek nonton TV sendiri terus sampean ngumpet di kamar mandi atau ngumpet di toilet atau ngumpet di dapur kayak gitu kan. Jadi majikan pasti ngelihat. Majikan pasti lihat landi to iki lah wong wis jam yaene kok sibuk karepe dhewe, masa aku jobnya jaga bapakku lah kok malah ditinggalin nanti kayak gitu. Jadi kan timbul pertanyaan kayak gitu kan. Itu jadi komunikasi aja. Majikan serumah apa enggak? Enggak Mbak, aku berdua dong. Nah, penak iku Mbak Jope. Memang itu berarti lah HP orang oleh nyetel lagi. Kan sekarang belum dipasang Mbak, itu si botak belum pulang. Katanya setengah baru dipasang, cuma CCTV-nya sudah beli 3. Terus nggak boleh pegang-pegang HP, ngono berarti wis Mbak. Duh, ya nggak apa-apa kalau pekerjaan selesai itu nggak apa-apa. Intinya kan sampean kayak kuping disumpel ya. Kuping sekarang itu kan bluetooth kayak gitu ya. Kuping disimpan terus HP-nya ditinggal dapur, terus sampean sambil ngobrol sama kakek kan cuma satu tuh telinganya yang disumpel. Itu kan juga bisa Mbak. Jadi untuk menghilangkan keboringan sampean nggak ada masalah. Kan nggak harus di layar HP-nya nggak harus dipegang kayak gitu. Sampean beli handset yang bluetooth. Bisa ya Mbak, saumpama ono kamera cuman dari handset bluetooth kan apa kayak apa. Suaranya kecil itu. Masih udah omong telepon pokoknya ngerungokno YouTube. Aku bisa ngono kuwi. Bisa Mbak, nggak apa-apa Mbak. Tidak ada ceritanya sampean di interminute gara-gara sampean pasang bluetooth, terkecuali loh ya kalau sampean pasang dua-duanya terus kakek panggil-panggil terus nggak denger kayak gitu ya. Nah itu beda lagi kayak gitu kan. Tapi kalau hanya sampean pasang bluetooth satu, entah itu sholawatan, entah itu dengarkan YouTube-nya kita kayak gitu kan. Iya, dengerin YouTube sampean karo kabeh Mbak, seneng ngrungokno ngono Mbak. Nah, sampean bluetooth yang ada handset yang ada bluetoothnya tinggal dipasang satu kuping aja. Jadi satu matanya perhatian sama si kakek, tapi telinganya itu kan ini jadi bisa mencuci otak kita biar kita tidak terlalu boring kayak gitu loh. Nggak ada masalah Mbak. Kamera pakai handset itu nggak dimarahin Kak? Nggak dimarahin Mbak. Kalau sampai ke ora usah wedi. Santai saja, orang sampean nggak mencuri. Intinya satu, sampean banyak komunikasi satu sama kakek, kedua sama majikan ya. Si botak atau si nyaine kayak gitu, anggap mereka itu bagian dari keluarga sampean. Contoh ya, botak iki sarapanku ya, dadi iki aku lek ngene soalnya kakek mangane beda karo aku kayak gitu kan. Jadi komunikasi aja sesantai apapun nggak ada masalah Mbak. Sampan nggak usah rikuh kayak gitu loh. Kalau ini kan sampan baru masuk majikan berapa lama toh? 2 minggu. Baru 2 minggu. Jadi sampan harus membiasakan sampean itu, contoh ya, mulai dari makan. Karena apa? Pola makan sampean dan pola makan si kakek itu kan agak sedikit berbeda tuh. Kakek otomatis kan nggak makan pedas, sampean kan makan pedas. Jadi sampean ngomong sama si botak,
Botak sepurane ya, iki aku akan menyiapkan kayak contoh ya sambel-sambel. Aku nggak masak di rumah sambelnya, aku beli di luar. Jadi aku kalau makan selalu pakai sambel tak taruh di kulkas kayak gitu ya. Jadi kalau aku mau makan ya kapan aja aku bisa. Nah mungkin sesekali aku akan ada masakan-masakan Indonesia tak taruh di kulkas. Jadi ini untuk buat makanan saya. Karena kadang aku nggak begitu cocok dengan masakan si apa yang dimakan sama si kakek kayak gitu loh. Jadi sampean harus untuk memulai pekerjaan itu sampean harus banyak ngomong sama si botak. Jadi nggak usah takut. Kayak gitu loh. Jadi walaupun ada kamera itu wis pokoknya wis biasa wae Mbak, enggak usah takut, enggak usah anu ya Mbak. Iya. Sabar wae, santai. Mbak, dadaku ngomong gini, kan kakak ini udah lama di Panti Jompo, Mm-mm. terus dibawa pulang. Mm-mm. Majikan ngomong gini, kalau kakek ntar nggak kerasa di rumah, terus kakek dilebok nang panti meneh, kamu nanti tak bawa aku ke Puncung ngono iku Mbak. Mm-mm. Coba aku tinggi. Mm-mm. Dana gitu itu. Mm-mm. Aku mau dipindah ke anaknya. Mm-mm. 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 Ya kalau mau dipindah ke Alamat kakek. Oh gitu ya, nanti kalau seandainya sampean sepakat setuju mau dipindah ke tempat alamat anaknya ya sampean monggo, kalau tidak sampean boleh menolak dan sampean cari ganti majikan yang baru kayak gitu loh Mbak. Wes gak masalah, nggak usah tertekan. Hongkong itu paling penak, bisa dinegosiasi dengan majikan nggak kena dinego ya wes cari yang lain gitu loh. Intinya sampean satu, di mana-mana kerja sampean nggak usah takut. Satu, kamera nggak usah takut. Kedua, sampean punya kebiasaan, contoh kebiasaan ini sampean makan sambel ya sampean sampaikan kayak gitu ya. Mungkin sesekali aku akan ada masakan Indonesia tak taruh di kulkas. Jadi kalau sesekali aku pengen, karena aku orang Indonesia, jadi sesekali aku pengen masak masakan Indonesia, jadi tak taruh kulkas, tinggal aku manasin kayak gitu. Jadi sampean sampaikan di awal kerja biar sampean itu nggak terlalu sepaneng kayak gitu loh Mbak. Ya, jadi aku kan mikirin ini Mbak, aku nyekel HP nggak oleh ngerokok nggak oleh stres tenang gitu. Jadi kalau pakai headset di kuping siji Bluetooth itu oke masih ya Mbak ya. Oke, nggak ada masalah. Nah ini apalagi si kakeknya kan baru keluar dari panti jompo ya. Yang namanya kakek keluar dari panti jompo otomatis kan kepengen sampean itu spesial untuk nemanin kakek. Ajak ngomongan kok Mbak, Nah, terus kok tak barengi gitu. jadi sampean ajak omong-omongan si kakek. Terus habis itu sambil meliriti sikile, dikasih vaselin kayak gitu kan. Sekarang ini kan musimnya agak dingin tuh, ya enggak? Jadi selama pendekatan, jadi kita bisa pendekatan itu contoh ya, kayak kakinya waktu kakek ndelujurne belunge sikile kayak gitu. Kayak tak pijitin ya kakinya pakai vaselin biar nggak terlalu kering, biar enak kayak gitu ya. Itu mulai pendekatan kayak gitu ya. Jadi kasih vaselin, terus dioles-oles telapak kakinya si kakek, terus sambil dipijit-pijit, iku seneng sambil ngobrol kayak gitu kan. Itu Jadi intinya kalau ada kamera kita itu pokoknya pekerjaan ini wis opo kakek ya dijogo kakek gini wis Mbak ya. iya. Santai masih ono kamera tinggi gitu ya Mbak. Iya, kamera itu hanya melihat situasi dan kondisi, takutnya kakek jatuh, kok sampean nggak tahu, kayak gitu loh. Heeh, ya enggak. Kalau dapur dikasih itu kenapa Mbak? Dapur dikasih lewat dine kok mbak pokoke cem-ceman Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ya nggak ada masalah Mbak, sampean mau istirahat di dapur atau makan bareng sama si kakek, selama sampean tidak memberi makanan-makanan yang aneh dari kakek. Itu contoh ya, kok kakekku ini kok tiba-tiba keracunan atau apa, dilihat masakan ini dikasih apa kayak gitu kan. Nah apa kayak gitu, itu nggak ada masalah Mbak. Wes yang penting selama sampean baik-baik kerja, intinya niat ingsun nyambut gawe, nggak akan ada masalah. Santai wae, tenang wae. Jadi kalau kerjaan sudah dulu atau di rumah enggak apa-apa paling ya, Mbak. Nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu banyak ngumpet. Wes gitu aja. Heeh, santai ya. Heeh. Oke ya Mbak. Oke wes, pokoknya sehat selalu Mbak E ya. Ya. Oke. Belum tahu ya Mbak. Pastilah, sampai ini pastilah orang utun kok ya. Tapi aja terlalu manut-manut banget. Engko sampean dipelokoto karo botak ya. Oke? Iya Mbak. Oke. Yuk sama-sama semangat. Siap, siap. Oke, oke. Yuk, bye-bye. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang di rumah majikannya punya kamera ya, silahkan komen-komen aja biar mbaknya lebih semangat bagaimana situasi dan kondisi di rumah majikan yang ada kamera di setiap sudutnya kayak gitu ya. Jadi silahkan komennya, silahkan kita tunggu komen teman-teman semuanya supaya mbaknya ini lebih
semangat lagi, nggak ada rasa takut kerja di rumah majikan. Oke, suwun sangat sudah mendengarkan. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya dan sukses selalu menyertai kita semua. See you in the next video. Bye bye.